Cek, cek. Eh, Halo teman-teman, suara aku kedengaran nggak ya? Kedengeran, Kak. Kak. Oke, Teman-teman. oke. Ya, kita langsung mulai aja ya. Untuk aku share dulu. Aku sebelumnya pas lagi ngajar aku izin off cam dulu ya teman-teman, soalnya takutnya nggak kedengeran nggak sih? Soalnya Kedengaran kok, takutnya Kak. nge-lag. Iya, takut nge-lag, maaf ya. Aku izin off cam dulu. Aku juga izin off kan ya teman-teman, nanti on cam lagi. Aduh. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain langsung chat Dani aja. Nah, ini gimana? Udah kelihatan belum teman-teman? Teman-teman udah kelihatan screen share-nya belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, kita langsung mulai aja ya. Sebelumnya kenalin dulu, nama aku Aubrey. Aku udah 18 tahun, jadi nggak usah panggil kakak kalau misalkan kalian umurnya sama tuh beda dikit doang. Terus aku di sini bakal ngejelasin tentang struktur pasar. Ya. Struktur pasar itu kalau yang kita tahu struktur pasar itu tuh merupakan penggolongan pasar berdasarkan strukturnya udah pasti gitu kan. Nah, di mana struktur pasar ini sendiri itu tuh bisa dibagi jadi dua kalau misalkan mau yang sederhana. Oh, coret-coret. Kalau misalkan mau yang sederhana itu kita ada persaingan sempurna sama persaingan tidak sempurna gitu kan. Dimana persaingan sempurna itu udah pasti yang namanya perfect competition. Jadi di situ tuh nggak ada yang namanya diskriminasi harga sama sekali gitu. Nah, terus kalau misalkan untuk persaingan tidak sempurna itu terdiri dari tiga, kayak ada monopolistic competition, oligopoli, sama monopoli gitu. Nanti bedanya bakal dijelasin di sini. Yang awal-awalnya kita bakalan harus tahu dulu apa itu pasar gitu kan. Pasar itu sendiri adalah tempat bertemunya penjual sama pembeli. Jadi di situ kalau misalkan kalian udah ketemu terus kalian udah ada bargaining atau udah ada yang namanya penawaran dan kalian udah setuju untuk melakukan transaksi, akhirnya terjadilah proses jual beli itu gitu. Jadi intinya adalah pasar adalah sebuah proses interaksi antara penjual sama pembeli untuk menetapkan harga keseimbangan pasar. Terus ciri-ciri sama fungsi pasar itu apa? Jadi ciri-cirinya itu ada yang pertama harus ada penjual sama harus ada pembeli minimal satu-satu gitu kan. Terus harus adanya jasa atau barang yang bakalan kita jual beliin. Terus ada permintaan sama penawaran karena kalau enggak nggak mungkin terjadi jual beli. Terus ada interaksi dari antara penjual sama pembeli dan terjadi kesepakatan juga nih antara penjual sama pembeli. Gitu. Pasar sendiri punya fungsi yang penting banget bagi perputaran perekonomian kita di dalam suatu negara tentunya, baik negara berkembang sama negara maju. Terus untuk fungsi pasar sendiri itu ada 3, dan ini utama banget, di mana fungsi pembentukan harga itu yang pertama. Kenapa kecoret? Kalau untuk fungsi pembentukan harga itu adalah pasar itu sebagai tempat untuk kita dalam menentukan harga atau dalam menentukan nilai dari suatu barang gitu. Terus untuk fungsi distribusi itu adalah untuk memudahkan produsen dalam mendistribusikan barangnya terhadap konsumen secara langsung. Jadi di pasar bakal ada yang namanya fungsi pembentukan harga, terus bakal ada yang namanya fungsi promosi juga, di mana fungsi promosi itu adalah pasar merupakan tempat yang cocok banget buat para produsen untuk memperkenalkan barang-barang mereka secara langsung dengan konsumennya yang nantinya bakalan untuk diperjualbelikan tentunya. Gitu.
Nah, untuk struktur pasar yang pertama yang bakalan aku bahas itu namanya perfect competition atau tadi pasar persaingan sempurna. Di mana di sini itu ciri-cirinya adalah barang di sini tuh selalu sama, bahkan selalu identik. Dan gara-gara hal ini juga susah banget buat cari contoh pasar persaingan sempurna itu di dalam dunia nyata. Gitu. Terus banyak penjual pembeli. Jadi semuanya tuh ada di sini gitu loh. Kayak banyak banget penjual-penjual yang menjual satu produk yang emang sama. Dan pembeli-pembelinya juga terus-terusan datang. Terus yang ketiga, perusahaan itu sebagai price taker, di mana mereka itu ikutin harga pasar. Yang harga pasar ini udah ditentuin sama keseimbangan pasar tadi, di mana ada bargaining power, di mana penjual sama pembeli itu udah nentuin mau harga yang segini dan itu bakalan terus-terusan berlangsung. Jadi nggak ada yang namanya harganya naik atau turun karena harganya bakal terus-terusan sama. Terus di sini karena perusahaan juga sebagai price taker otomatis ada yang namanya free entry, free exit. Jadi di sini nggak ada hambatan apapun untuk masuk ke dalam pasar ini gitu. Dan nggak ada juga yang namanya dead weight loss gitu. Terus pembeli punya pengetahuan yang sempurna tentang harga, makanya tadi tuh mereka nggak kayak langsung terus-terusan beli terus karena ya mereka tahu harganya segitu dan mereka nggak bakalan kalau misalkan harganya naikin mereka nggak bakal beli juga gitu, karena mereka udah tahu harganya. Terus habis itu bebas dari campur tangan pemerintah otomatis dan mereka tuh nggak butuh iklan juga di pasar ini karena udah pasti ada yang beli. Kurvanya itu untuk kurva market atau kurva apa namanya, kurva market lah gitu, market structures-nya itu selalu kayak gini, dia supply sama demand, ini demand, ini supply gitu kan. Kalau kecepatan aku kecepatan nggak sih? Aku takut kecepatan deh. Teman-teman kecepatan nggak aku ngomongnya? Mungkin agak dipelanin ya Kak Aubrey. Oke. Okay. Ngerti ya kalau misalkan untuk kurva perfect competition itu dia selalu supply sama demand-nya kayak gini. Nah, terus untuk kurva perusahaan dia itu selalu elastisitas sempurna. Duh, gimana sih aku tidak bisa menulis? Sitas sempurna gitu. Oh my god. Sempurna. Jadi dia itu nilainya bakalan infinite gitu. Dimana kalau untuk kurva vertikal itu dia price, dia harga, dia mewakili harga. Nah, tapi kalau untuk kurva yang horizontal ini dia mewakili kuantitas atau demand, jadi permintaan. Nah, jadi di sini kan tadi udah aku bilang kalau misalkan mau harganya itu terus kayak gitu. Jadi harganya nggak bakalan berubah dan harganya bakal terus-terusan tetap di perfect competition ini. Makanya kurvanya bisa kayak gini untuk kurva perusahaan. Dan gara-gara ini juga nanti bakalan untuk pasar ini kita nggak bakalan ada rugi. Jadi kalau misalkan di short run nanti tuh bakalan dapat laba maksimum. Kalau laba maksimum itu kayak gini, aku gambar. Oh my god, please bisa gambar. Ini kapan laba itu maksimum? Laba itu bakalan maksimum kalau misalkan nanti marginal revenue-nya itu sama marginal cost. Ini kan marginal revenue nih. Ini marginal cost itu kita gambar. Wait a minute. Kayak gini nih. Jadi ini tuh namanya adalah marginal cost. Oke, marginal cost. Terus, ini tadi yang kita tahu, ini marginal revenue kan? Aduh, mau bisa tulis lagi, baik. Jadi kayak gitu, ini marginal cost, ini marginal revenue-nya. Karena juga, ya maaf. Nah terus, berarti di sini itu tuh
kalau misalkan mau ada laba maksimum gitu. Kalau rugi nanti di saat total revenue atau total pendapatan yang kita dapetin itu ternyata kurang dari total cost atau biaya yang kita keluarin. Tuh. Jadi ini tuh bakalan berlangsung di short run. Kenapa cuma di short run? Karena waktu itu tuh nggak terlalu banyak penjual yang datang kan, karena kan mereka belum lihat ada profit di situ. Tapi kalau misalkan nanti teman-teman yang lain, misalkan aku jualan barang A, terus habis itu teman-teman yang lain lihat kalau misalkan aku ternyata punya banyak profit dari jualan aku ini, otomatis teman-teman juga bakalan pengen jualan itu juga gitu kan, karena kan di sini juga free entry free exit gitu. Aku next aja ya. Terus, walaupun ada banyak banget kelebihan dari pasar persaingan sempurna itu, ada juga kekurangannya, di mana kalau untuk pasar persaingan sempurna ini sendiri, gajinya tuh bakalan rendah. Kenapa? Karena produsen nggak bisa memberikan upah tinggi ke depannya. Terus, ada juga yang ketiga, itu terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli. Karena kan barangnya homogen gitu kan, barangnya cuma ada satu jenis. Jadi ya mereka nggak bisa milih-milih. Kalau mereka butuh itu ya mereka harus beli yang itu doang dan gak ada jenis A, jenis B, jenis C gitu kan. Oke, kalau nggak ngerti langsung salah aja nggak apa-apa ya teman-teman. Ini untuk pasar yang untuk persaingan sempurna tadi kita udah bahas. Terus kalau untuk pasar persaingan tidak sempurna tadi, yang pertama bakal aku bahas itu pasar monopoli. Pasar monopoli itu contohnya, ciri-cirinya, itu yang pertama, cuma ada satu perusahaan, cuma ada satu orang yang jualan, sementara ada banyak pembeli gitu. Kenapa cuma ada satu orang? Karena di sini dia itu nggak punya yang namanya kemampuan teman-teman yang lain atau penjual-penjual yang lain nggak punya kemampuan yang sama atau kemampuan yang sama si produsen ini tadi untuk memproduksi barang gitu. Jadi makanya efek substitusinya itu terbatas banget, barang-barang yang untuk ngegantiin barang yang dijual sama si penjual A ini tuh nggak ada gitu. Makanya dia cuman ada satu perusahaan doang yang jualan. Nah, pasar monopoli ini punya ciri khas, yaitu kurva perusahaannya atau kurva marketnya itu tuh sama kurva pasar gitu kan. Terus abis itu yang kedua, penjual di sini bukan sebagai price taker kayak yang tadi di pasar persaingan sempurna, tapi di sini mereka sebagai price maker. Kenapa? Karena mereka sendirian yang jualan gitu kan. Nah, makanya gara-gara mereka itu bisa memberikan harga seenak jidat mereka gitu. Di sini biasanya kalau untuk barang-barang yang emang masuk ke pasar monopoli itu tuh dikuasain sama negara supaya nggak ada yang namanya rugi-rugi berlebihan gitu loh untuk kita masyarakat yang beli gitu kan. Contohnya misalkan kayak perusahaan minyak bumi atau misalkan gas alam dan lain-lain yang emang susah banget untuk dicari substitusi barangnya gitu. Terus yang ketiga, otomatis high barrier entry gitu kan, karena penjual-penjual lain juga nggak punya kemampuan untuk jual barang yang sama penjual yang ini gitu. Terus yang keempat, di sini tuh bisa juga terjadi diskriminasi harga. Tapi ini susah banget karena diskriminasi harga sendiri itu ada level pertama, kedua, ketiga. Terus diskriminasi harga itu punya syarat. Syarat yang pertama itu gak terjadi penjualan kembali dari pasar yang harganya lebih murah ke pasar yang harganya lebih rendah. Gitu. Kalau misalkan ini terjadi, gak mungkin bisa terjadi diskriminasi harga mau level 1 sampai 3 sekalipun. Terus yang kedua, elastisitas masing-masing pasar tuh harus beda. Habis itu harus ada 2 pasar atau lebih yang emang jual barang ini. Terus mobilitas konsumen itu tidak sempurna. Maksudnya kayak misalkan kita tuh tinggalnya di pelosok atau gimana dan kita nggak punya kayak kendaraan untuk pergi untuk beli barang itu karena barang itu kan jauh gitu loh untuk di reach-nya. Terus di sini yang kelima, average revenue atau pendapatan rata-rata kita itu tuh harus lebih besar dibandingkan marginal cost atau biaya marginal yang kita keluarin gitu. Terus yang terakhir, biaya produksi harus sama di semua pasar. Kalau misalkan ini semua terpenuhi, itu bakal bisa
terjadi diskriminasi harga. Tapi nanti itu bakal susah banget juga untuk diskriminasi harga gitu. Di situ aku mau ngejelasin tentang ada yang namanya laba maksimum sama rugi itu minimum gitu loh. Jadi di pasar monopoli ini kalau kita mau ngedapetin laba yang maksimum banget itu tuh biar masuk lagi ke yang tadi. Marginal revenue-nya harus sama marginal cost-nya. Jadi di sini ini tuh kan marginal revenue ya. Marginal cost. Otomatis kita mau ambil dari sini gitu kan. Terus ini total cost-nya. Inilah. Tapi itu kalau untuk pasar monopoli ini sendiri, ini ngelihat patokannya itu di demand. Jadi dia mainnya di sini. Ini adalah total revenue gitu. Kayak kita iniin, ini total revenue gitu kan. Terus kalau laba mau nyari laba itu kan rumusnya total revenue dikurang profit lah. Total cost gitu kan. Total revenue dikurang total cost. Nah, total revenue itu kan ini price-nya, ini quantity-nya. Yang ini kan total revenue yang merah. Terus untuk total cost itu, dia lihat aja di mana average total cost-nya di sini kan. Ya gitu. Jadi total cost-nya itu segini. Gitu kan. Otomatis profit yang kita dapetin itu ya yang ini, yang di sini, yang di atas ini. Itu untuk laba. Terus kalau misalkan rugi gimana? Kalau rugi, kita tuh bakal ngedapetin rugi yang minimum juga. Dan di sini di pasar monopoli kita bakal ketemu sama yang namanya dead weight loss. Kalau emang nggak terjadi diskriminasi harga, tapi ruginya tetap rugi minimum gitu. Untuk kurva dari pasar monopoli yang ini tuh, kalau misalkan kita mau dapetin rugi, itu dulu kayak gini nih. Karena demand-nya itu ngegeser. Demand itu bisa ngegeser karena kalau misalkan di long run itu bakalan banyak, nggak banyak sih, maksudnya kayak lebih ke permintaannya itu bakal berkurang, dimana demand-nya itu bakalan ngegeser. Terus akhirnya bakal bikin average total cost-nya juga beda. Dan akhirnya bakal terjadi yang namanya rugi. Rugi itu terjadi kalau misalkan price-nya itu lebih kecil. Lebih kecil dari average cost. Dimana nanti, karena dia ngegeser tuh, kalau misalkan kalian lihat ini bakal ada perubahan shifting, dan karena dia ngegeser, di sini bakal terjadi dead weight loss. Tadinya kan kalau kita bagi dua gini kan, ini surplus konsumen, dan ini surplus produsen, ya kan? Dan itu tuh ya udah pas. Dan kalau dead weight loss itu terjadi saat ada yang namanya disequilibrium, jadi nggak seimbang. Dan karena nggak seimbang itu ada dead weight loss, di mana ya uang itu atau uang yang di dead weight loss ini nggak dipakai buat apa-apa gitu, sayang kan, nggak ada buat surplus produsen, nggak ada buat surplus konsumen. Itu untuk pasar monopoli. Jadi tadi aku ngomong tentang dead weight loss kan, dimana dead weight loss itu sendiri adalah hilangnya surplus produsen atau konsumen karena pasar itu ada di disequilibrium gitu. Faktor-faktor yang menyebabkannya itu bukan cuma gara-gara ada kontrol harga, tapi bisa juga gara-gara ada pajak, ada eksternalitas, ada faktor-faktor dari luar yang bikin ada terjadinya dead weight loss ini. Terus ada persaingan tidak sempurna, kecuali kalau ada diskriminasi harga yang tadi aku bilang. Ini tuh kayak gini nih. Ini yang tadinya itu nggak ada dead weight loss sama sekali. Jadi surplus konsumen sama surplus produsen itu tuh semuanya penuh gitu kan. Kayak nggak ada yang terbuang. Tapi kalau misalkan terjadi dead weight loss itu kalau misalkan ngegeser, jadinya di sini. Kayak tadi gini. Jadi yang dapat surplus konsumennya itu cuma segini, dan surplus produsennya cuma segini, sementara ini nggak dipakai buat apa-apa. Sayang kan? Gitu. Yang kedua, itu ada pasar oligopoli. Jadi pasar oligopoli ini umumnya itu struktur pasarnya terbentuk pada industri yang punya kapital intensif yang cukup tinggi. Dimana contohnya itu ada industri mobil, semen, kertas, terus ada juga industri kartu provider yang kita pakai sekarang, gitu kan? Nah, untuk pasar oligopoli ini sendiri, dia itu cuman ada beberapa penjual. Jadi kita itu bisa kalau misalkan ditanya barang A ini yang jual siapa, kita bisa sebutin gitu. Beda sama pasar yang nanti yang lain, kan? Oligopoli itu dia itu punya satu ciri-ciri yang beda banget dari yang lain, di mana kurva dia itu namanya kinked demand curve. Aku
Aku tulis gak sih di sini? Enggak ya. Ketulis kok. Demand. Aku tulis gak sih? Tulis ya. Agak itu. Jadi beda banget kurvanya sama yang lain. Kayak kalau misalkan dilurusin tuh begini sih sebenarnya. Gitu. Gini kan. Nah, untuk pasar oligopoli ini sendiri, kurvanya itu dia bakalan elastis kalau harganya naik ke atas begini. Sementara kalau dia udah turun-turun gini, dia bakal inelastis. Di sini itu harganya kaku, makanya dibilang sticky price gitu kan. Aduh, kaku. Aku nggak tahu bisa tulis atau enggak. Aduh. Nah, terus ciri-cirinya itu adalah ada beberapa penjual sama banyak pembeli yang tadi aku bilang. Terus pasarnya tuh udah sulit untuk kita masukin karena emang udah membina loyalitas merek dagang pemasok dan emang udah susah juga untuk dimasukin kalau misalkan contohnya aja kayak kartu provider yang tadi aku bilang kan. Kalau kita masukin kartu baru, kita kan udah percaya nih sama kartu-kartu yang lain, kita udah punya trust dan kita bakal lebih susah untuk masuk atau untuk mulai beli kartu yang baru gitu. Terus yang ketiga, itu produknya homogen atau terdiferensiasi. Jadi di sini pasar-pasarnya juga walaupun produknya itu sama, tapi juga ada yang beda-beda jenisnya atau ada yang beda-beda kemampuan atau apa yang ditawarin gitu. Terus untuk yang keempat, penjual jadi price makers di sini. Kenapa? Karena kan cuma ada beberapa penjual, otomatis mereka punya kuasa dong untuk jual seenak-enak mereka gitu kan. Tapi tetap aja ada yang namanya harga pangsa pasar di situ. Terus yang kelima, ada non-pricing competition atau iklan. Jadi mereka juga pasti mau barang mereka itu laku gitu kan. Akhirnya mereka bakal iklanin terus sampai ya pokoknya gimana caranya barang mereka laku. Lebih laku dibanding provider atau lebih laku dibanding merek mobil yang lain gitu. Terus kurva permintaannya patah kayak tadi king demand curve. Habis itu di sini di pasar oligopoli itu ada yang spesial. Gimana? Kita itu tuh bisa banget nih kalau misalkan kita punya perusahaan A atau B yang memang cuman jadi beberapa penjual itu kita bisa banget untuk ngelakuin kolusi. Tapi ini nggak bagus ya teman-teman. Saya kayak kolusi itu tuh lebih ke korupsi gak sih? Nggak korupsi juga sih. Faktor-faktor yang bikin kolusi itu karena yang terjadi di pasar oligopoli ini ya, karena mereka itu punya sedikit pemain, apalagi kalau misalkan cuman ada dua pemain atau dua penjual, mereka bakalan mikir gimana caranya supaya kita sama-sama untung gitu kan. Secara umum sendiri peluang kolusi itu tuh bakalan makin tinggi kalau misalkan ada lebih sedikit perusahaan misalkan di pasarnya. Terus perusahaan memproduksi produk-produk yang emang sejenis atau serupa. Terus mereka juga punya struktur biaya-biaya yang emang mirip dan permintaan ke masing-masing perusahaan yang emang relatif setara gitu. Habis itu permintaannya juga cukup inelastis, makanya nanti mereka bakalan mikir untuk kolusi aja biar ya mereka sama-sama untung. Ketika kesepakatan ini tuh dilakuin secara informal, itu biasanya kita sebut kolusi, di mana ada kerjasama atau kesepakatan diam-diam untuk menipu orang lain dan mencapai keuntungan secara sama-sama gitu. Tapi kalau misalkan nanti udah formal atau udah yang lebih ke formal banget lah, itu disebut kartel. Tapi itu benar-benar ilegal banget dan gak bagus banget untuk dicontoh. Oke, dan ini untuk pasar oligopoli. Tadi aku bilang pasar duopoli kan, dimana definisinya itu adalah pasar yang penawaran suatu jenis barangnya itu dikuasain sama dua doang gitu. Nah ini bakal lebih tinggi lah change-nya buat mereka ngelakuin yang namanya kolusi tadi. Contohnya tuh Pertamina sama Caltex gitu. Itu penawaran minyak pelumas. Untuk pasar monopolistik itu sebenarnya mirip banget sama pasar persaingan sempurna. Cuman bedanya di pasar persaingan monopolistik ini mereka barangnya itu terdiferensiasi. Contohnya kayak misalkan shampoo, sabun, atau enggak baju-baju gitu kan. Banyak banget yang mirip-mirip tapi sebenarnya tuh rada beda gitu. Nah, untuk pasar monopolistik ini sendiri, ciri-ciri yang pertama itu di sini ada banyak penjual sama banyak pembeli. Mirip kan, sama malah sama pasar yang persaingan sempurna tadi. Jadi di sini tuh mereka juga menerapin yang namanya free entry, free exit. Cuma
Cuman bedanya di pasar monopolistik ini, mereka bisa juga nih untuk memainkan harga, atau mereka bisa jadi price maker. Kalau tadi kan di pasar persaingan sempurna, itu sebagai price taker gitu kan. Tapi di sini perusahaannya itu sebagai price maker, jadi mereka bebas untuk nentuin harga. Tapi pasti mereka juga melihat ke teman-teman yang lain nih, jualannya seharga berapa kisarannya gitu kan. Terus di sini ada free entry, free exit, makanya banyak banget yang jualan. Kayak misalkan kalian lihat jualan batagor itu kan banyak banget yang jualan batagor gitu kan. Terus untuk barang-barangnya sendiri, itu yang nggak beda jauh lah. Mungkin kalau batagor beda rasa doang gitu, beda bumbu kacangnya atau gimana. Tapi barang-barangnya sebenarnya jenisnya mirip gitu. Terus kurvanya sendiri itu elastis teman-teman. Jadi kurvanya itu dia lebih dari satu nilainya, karena dia elastis kan. Nah, di pasar monopolistik ini ada short run sama long run juga. Dimana untuk short run, kita bisa lihat di sini, kita bakalan dapetin yang namanya profit juga yang tadi aku bilang. Ini kita patokannya demand. Jadi di sini total revenue yang warna biru-biru yang aku ituin, total revenue atau total pendapatan yang harusnya kita dapat. Tapi untuk laba sendiri kita bakalan ngurangin laba total revenue yang kita dapat sama total cost. Total cost itu ada di sini. Jadi nanti labanya cuma segini. Tapi tetap aja karena di short run ya kita bakal dapat laba gitu kan. Nah, untuk di long run nanti bakalan lebih banyak lagi penjual yang masuk yang tertarik sama produk yang kita jualanin. Terus kan di sini free entry free exit ya, jadi bebas gitu teman-teman yang lain mau ikut jualan barang aku jual misalkan, bebas aja terserah. Dan itu yang bikin yang tadinya aku tuh permintaannya sehari itu misalkan bikin kue itu jualan bisa 1000 pieces atau 1000 porsi lah gitu kan, karena teman-teman yang lain masuk misalkan buka cabang gitu, akhirnya di permintaan yang masuk ke aku juga bakal berkurang gitu, dan akhirnya demand-nya tuh bakal decreasing. Yang bikin demand-nya decreasing itu ya karena tadi, dan ini bakal bikin average total cost-nya yang tadinya itu cuman kita bisa dapat profit bakal rugi gitu loh. Jadinya kayak gini, dia nempel di demand, kita kan nggak bakal dapat apa-apa. Gak rugi sih sebenarnya, kecuali dia lebih tinggi, kecuali dia di sini. Kalau misalkan itu baru rugi. Kalau di sini tuh kita BEP, break even point. Itu untuk pasar monopolistik. Di sini juga dijelasin bakalan banyak iklan. Yang kita lihat-lihat di TV tuh kebanyakan pasar monopolistik. Karena kan persaingan mereka cukup tinggi, apalagi yang jualan juga banyak banget gitu kan. Banyak banget brand-brand baru. Terus ada lagi 2 pasar yang sedikit doang penjelasannya di sini, karena pasar ini tuh jarang. Misalkan kayak pasar monopsoni itu cuma ada satu pembeli. Karena pembeli di sini memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Misalkan contohnya PT KAI atau Kereta Api Indonesia, yang merupakan satu-satunya pembeli alat-alat kereta api di situ. Terus pasar oligopsoni, itu tuh pasar yang emang dikuasain sama lebih dari 2 orang pembeli gitu. Misalkan kayak contohnya itu rokok tuh kayak misalkan perusahaannya itu kan cuma beberapa gitu kan, 2 atau lebih lah ya. Tentang sumbernya aku sudah selesai, nanti ada kuis. Tapi sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak? Ayo teman-teman yang ada yang mau ditanyain, jangan malu-malu ya. Kita sangat welcome dengan pertanyaan kalian. Iya, Dani mau jawab. Makanya dia udah siap banget dari tadi. Enggak, ini dibantu Kak Aubrey juga, Aku guys. lihat chat ya kali ya. Lo open mic aja. Diskriminasi harga. Oke, aku jelasin yang dead weight loss kali ya. Ntar, let's go back to the page. Ntar dulu. Gimana sih cara baliknya? Bisa. Nggak bisa balik. Panik. Oh ya benar, pelan-pelan. Kita akan kembali ke dead weight loss ya teman-teman. Aku bakal jelasin. Dead weight loss itu adalah kerugian bobot mati. Jadi emang nggak bisa buat dia papain gitu loh. Kayak ya udah nggak ada yang terima sama sekali. Ntar dulu, aku
Nih, ini dead weight loss. Jadi, kerugian bobot mati itu adalah yang tadi aku bilang, hilangnya surplus produsen atau konsumen karena pasar itu ada di disequilibrium. Maksudnya dia pasarnya tuh nggak seimbang. Kalau misalkan seimbang itu kan kayak gini kan tadi, gini kan, ini adalah demand, ini supply, gitu kan. Terus pasar itu beroperasi secara inefisiensi. Makanya di sini itu bisa ada yang namanya kerugian bobot mati. Misalkan aku contohin kalau kita punya yang namanya tiba-tiba ada pajak gitu, yang tadinya kayak gini, terus abis itu gara-gara ada pajak, otomatis kan dia bakal ngegeser. Tadi kan gini. Terus karena ada pajak itu kan bakalan bikin supply, ini demand. Supply-nya itu bergeser ke kiri, karena kan dia bakal ngurang gitu kan. Terus habis itu, yang tadinya itu kayak gini nih, cepet banget dah. I need to erase dulu. Kalau aku lihat chat dulu ya. Aku balas yang Oke, aku jelasin ini dulu yang dead weight loss. Misalkan dalam gambar yang ini nih, mobilnya belum diganti. Wait. Aku harus mengganti dulu. Nah, misalkan kayak gini, tadinya itu kan consumer surplusnya tuh kayak gini nih, teman-teman. Tadinya surplus konsumen sama surplus produsennya itu tuh ada semuanya dapet lah pokoknya, kayak ada di equilibrium atau ada di keseimbangan gitu, mereka seimbang. Tapi karena ada yang tadi aku bilang faktor-faktor yang menyebabkan ini kerugian bobot mati itu, misalkan ada pajak dan lain-lain sebagainya, surplus konsumen sama surplus produsen yang harusnya mereka terima itu jadi berkurang gitu loh. Dan kalau misalkan kalian lihat di sini, contohnya aku kasih kayak gini nih. Ini kan consumer surplus ya. Terus ini tuh produsen, ini consumer, ini produsen. Terus nanti di sini itu bakalan ngambilin tax. Ini tax revenue atau yang buat si pemerintah gitu kan. Terus kalau untuk yang ini nih, ini bakal jadi dead weight loss. Terus ngitungnya gimana? Ngitungnya itu adalah setengah dikaliin sama yang ini nih, Q, ini Q1. Jelek banget ya gambarku, sorry guys, nanti aku bikin yang bagus deh gitu. Terus habis itu ini P1, oh my god, P1 P2 gitu kan. Nanti setengah dikali sama QA ini dikurang sama Q1. Aku tulis aja, tidak bisa menulis. Terus dikali sama P1 kurang P2. Oh my god. P1 kurang P2 gitu lah pokoknya. Jadi kurung-kurung ini. Ini cara ngitung dead weight loss. Jadi untuk dead weight loss itu sendiri, contoh-contohnya itu karena terjadi tuh gara-gara ada yang namanya disequilibrium gitu. Jadi apa yang mau ditanyain lagi? Oh, bedanya yang monopoli sama oligopsoni. Monopoli apa nih? Monopoli pasar monopoli yang tadi. Pasar monopoli itu penjualnya cuma satu. Terus kalau misalkan untuk oligopsoni itu yang beli itu cuma 2 atau lebih gitu loh. Jadi yang beli itu nggak banyak. Karena yang punya capability buat beli juga nggak terlalu banyak gitu. Terus dead weight loss tuh keseimbangan pasar ya.
Pokoknya kalau misalkan untuk dead weight loss itu cuman terjadi kalau emang pasarnya itu nggak seimbang, kalau emang tiba-tiba ada pajak, kalau memang ada persaingan yang tidak sempurna tadi, yang tadi aku bilang semuanya itu sebenarnya dapat dead weight loss untuk persaingan tidak sempurna tadi. Terus ada kontrol harga, ada yang price selling atau price selling atau price floor yang tadi, yang waktu itu aku nggak pernah jelasin ya price selling atau price floor, nanti aku jelasin deh. Gitu. Oh, bedanya pasar monopolistik sama pasar persaingan sempurna. Jadi kalau untuk pasar monopolistik itu, untuk monopolistik sendiri, itu tuh barang-barangnya itu banyak, homogen, banyak, tapi dia itu kadang-kadang terdiferensiasi. Misalnya itu kayak tadi yang aku bilang shampoo, atau misalkan kayak sabun gitu kan, dia kan sebenarnya sama ya udah sama aja sabun mana aja pun mau, tapi kan orang-orang pasti mikirnya oh aku mau yang ini beda-beda gitu loh. Jadi barangnya sama, jenis barangnya sama, tapi mereka punya kualitas yang beda-beda. Tapi kalau misalkan untuk pasar persaingan sempurna, jadi itu barangnya benar-benar homogen sama, semuanya tuh jualnya itu doang tuh. Jadi nggak ada tuh yang namanya terdiferensiasi sama sekali. Apalagi yang aku bingung, ada yang mau tanya lagi? Atau mau langsung kuis aja? Kak, maaf aku mau tanya, break even point itu terjadi pada saat apa, Kak? Oh, break even point. Bentar. Aku balik dulu. Break even point itu kan ini ya, apa namanya? Nggak ada rugi, tapi mereka juga nggak dapetin profit. Soalnya kan di situ tuh total revenue-nya atau total pendapatan yang kita dapetin itu tuh sama total cost atau apa namanya, total cost tuh bahasa Indonesianya biaya pengeluaran yang kita keluarin gitu. Jadi ya kita cuma balik modal aja gitu loh kalau untuk break even point. Total revenue sama dengan total cost. Oke? Siapa yang ngomong? Paham tidak? Paham, Kak. Makasih. Oke. Oh, kolusi perusahaan tuh gini. Kolusi perusahaan itu tuh terjadi biasanya kalau misalkan aku tadi bilang kan, saat terjadinya itu bisa di pasar oligopoli, tapi bisa juga di pasar duopoli tadi. Tapi lebih sering terjadi di pasar-pasar yang emang penjualnya itu tuh cuma sedikit gitu loh. Pasar ini tuh dia tuh mau nyari cara gimana supaya keuntungan mereka tuh bisa strategis. Kalau misalkan di pasar oligopoli itu kan dia ngeliatin teman-teman yang lain ya. Misalkan kayak aku jual mobil tuh biasanya harga range-nya tuh berapa juta sih, aku nggak tahu. Misalkan 500 lah ya, 500. Terus misalkan aku A, perusahaan A. Terus yang B itu ngelihat, wah dia jualan 500 nih, kita berarti nggak boleh. Kalau misalkan kita lebih, kita berarti nggak bakal ada yang beli gitu kan. Atau misalkan ya orang-orang bakal lari ke perusahaan aku dong, kalau misalkan si perusahaan B ini lebih mahal gitu kan. Akhirnya perusahaan B mikir, apa aku set harga lebih murah aja gitu ya. Aku set harga lebih murah ya, misalkan dia ngambil setnya itu 490 itu kan otomatis lebih murah. Dan kebetulan dua-duanya ini ngasih fasilitas yang sama, nggak kalah hebat lah, nggak kalah enak gitu kan, nggak kalah nyaman. Mau bilang A sama yang B, ternyata B juga sama aja gitu, tapi harga lebih murah. Otomatis demand-nya si B ini bakal nambah dong. Orang-orang bakalan jauh lebih pengen beli yang murah tapi sama aja gitu kan kualitasnya gitu. Nah akhirnya si A mikir, oh dia nurunin harga, apa gue nurunin harga lagi gitu kan. Ya akhirnya ikut-ikutan tuh di situ. Terus kalau misalkan salah satunya naikin harga, biasanya tuh di dalam pasar oligopoli mereka nggak ikut-ikutan sama sekali gitu. Karena ya ngapain juga kita naikin harga. Ya udah masuk lagi ke tadi hukum permintaan. Dimana kalau hukum permintaan itu kalau misalkan harganya itu naik, ya demand-nya bakal nurun gitu. Kalau untuk kolusi perusahaan itu sendiri,
mereka bakalan nyari keuntungannya itu sama-sama. Jadi mereka nggak bakal main harga sama sekali gitu loh. Ya udah harganya kita setting aja sama supaya nanti ya terserah mereka mau kemana, ke A atau ke B gitu. Jadi mereka nggak ada yang persaingan harga, mainin harga gitu kan. Kalau di pasar oligopoli, kalau sejatinya atau aslinya itu mereka mainin harga, persaingan harga gitu. Tapi kalau karena mereka kolusi, akhirnya mereka nggak bakal nyariin harga lagi. Mereka saling mengungkapkan tentang harga-harga mereka, tentang kapasitas atau strategi-strategi mereka. Tujuannya itu ya untuk ngurangin persaingan, untuk kolusi itu kayak gitu. Biasanya kolusi nggak cuma 2 gitu kan, pasti ada beberapa. Kalau misalkan untuk pasar tadi yang bilang duopoli, itu pasti. Kalau nggak dia pengen nyari untung, ya pasti dia ngambil yang namanya kolusi. Siapa? Apa? Yang mau nanya lagi? Ini tadi pertanyaan yang diskriminasi harga udah belum ya? Mana diskriminasi harga? Tadi di atas. Aku tuh mau ini tapi aku harus bikin slide lagi. Kalau untuk diskriminasi harga tuh emang rada panjang sih. Jadi dia Oh, ada level-levelnya soalnya. Tapi jarang banget yang namanya terjadi diskriminasi harga itu, susah banget untuk terjadi even di pasar monopoli sekalipun gitu loh. Kalau misalkan syarat-syaratnya udah terpenuhi pun gitu. Kalian bisa, kalau kalian mau nanya-nanya bisa nanti chat aku. Nanti aku kasih Twitter aku lah atau apa atau nomor telepon terserah. aku mau jelasin dikit ya guys. Jadi sebenarnya diskriminasi harga tuh mungkin kalau arti simpelnya tuh jadi kayak perbedaan ngasih harga. Misal ya, aku jualan cendol nih. Aku jual cendol ke Aubrey harganya 4.000. Tapi aku jual ke Awechan harganya 2.000. Nah, ini yang bikin beda ini adalah karena si penjual aku ini pengen dapat untung yang lebih dengan mempermainkan harga tersebut. Nah, gitu, namanya dinamain diskriminasi harga. Iya, tuh gitu teman-teman. Nanti kalau mau masih nggak ngerti bisa tanya. Oh, sama-sama, Awechan. Ada pertanyaan lagi? Apa Izin bertanya, Kak. apa-apa. Maaf ya, Kak, kalau salah. Setahu saya kan kalau berproduksi saat MR sama dengan MC adalah kondisi di mana laba maksimum. Mm-mm. Kalau di pasar monopolistik, ketika swap kurva TR sama dengan TC saat berproduksi saat kondisi segitu gitu akan mencapai laba maksimum nggak, Kak? Kalau laba maksimum ya tadi nggak bener, marginal revenue harus sama marginal cost-nya. Kalau untuk nyari profitnya berapa itu kita pakainya total revenue dikurang total cost gitu maksud aku. You understand? Understand? Berarti kalau kayak kalau Apa-apa? Gak apa-apa, pelan-pelan. berarti kalau berproduksi saat TR sama dengan TC tetap Mm-hmm. akan menghasilkan laba maksimum gitu, Kak? Saat TR sama dengan TC? Enggak dong. Kan dia sama dengan, kalau dia sama dengan itu berarti udah masuk ke keseimbangan jangka panjang. Dimana di sini udah banyak yang kayak masuk keluar untuk ngejual gitu loh. Karena kan pasar monopolistik itu kan free entry free exit yang tadi aku bilang. Jadi karena udah banyak penjual yang masuk, otomatis kita juga ya demandnya bakal ngurang gitu. Dan akhirnya bakal beralih ke tempat-tempat yang lain. Gara-gara itu, akhirnya kita cuma ngedapetin kondisi yang tadi aku bilang break even point, total revenue-nya sama total cost-nya. Jadi kita cuma balik modal doang, nggak dapet profit. Tuh. Tapi nggak rugi juga, teman-teman. Tapi Kak, kalau TR sama dengan TC, perusahaan monopolistik tetap bisa menambah kuantitas, Kak? Kalau untuk TR sama dengan TC, menambah kuantitas ya. Karena kan kalau menurut aku sih nggak usah ya. Kalau kita nggak mau gulung tikar loh. Soalnya kan kalau misalkan total revenue-nya aja udah kurang dari total cost-nya itu aja, itu tuh di kita udah rugi gitu loh. Tapi kan kalau misalkan kita nggak nambah kuantitas, berarti kita ngeluarin total cost lagi. Itu. Jadi kalau kalian mau ambil resiko untuk rugi, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman menurut aku terserah penjualnya lagi.
Kalau menurut aku loh, tapi kalau menurut aku sih nggak perlu untuk nambahin kuantitas. Baik, Kak. Terima kasih. Sama. Udah, ada yang mau nanya lagi? Kak, permisi mau tanya. Ya. Kan saya pernah dapat pertanyaan dari guru saya. Kayak ada perusahaan A memiliki beberapa produk. Setelah itu, perusahaan A ini menjual satu produk unggulannya. Ya. Setelah itu dibeli sama perusahaan B. Keseluruhan produk unggulannya ini kan dibeli perusahaan B. Syarat Apa? Perusahaan A jual produk, punya beberapa produk, terus dia jual produk. Terus yang perusahaan B kenapa? perusahaan B ini membeli keseluruhan produk dari perusahaan A. Setelah itu perusahaan B itu memberi syarat kepada perusahaan A untuk tidak produksi dan tidak jual produk yang telah dibeli. Oh, perusahaan B ngasih syarat. Perusahaan B Ya. apa? Perusahaan B ngasih syarat ke perusahaan A. Oh, dia beli terus dia nggak boleh jualan lagi gitu. Ya, yang A nggak boleh jual lagi. Dengan kurun waktu 3 atau 4 tahun. Ya. Nah, setelah itu perusahaan B itu ingin ganti nama produk tersebut. Oh iya. Kalau mau ganti nama produk kan harus ke pusatnya. Dan kalau ganti nama produk kan harus bayar juga. Iya. Ya. Terus yang B ini kan udah nggak boleh, kan ngelarang A buat produksi, itu B itu termasuk melakukan pasar oligopoli atau monopolistik. Pertanyaannya itu pertanyaannya. Iya. Tapi yang jualan cuma pasar A sama B doang? Ya. Ya berarti oligopoli dong. Karena kan cuma A sama B doang. Kalau 2 orang kayaknya duopoli nggak sih? Ada nggak pilihan duopoli? Kalau ada duopoli. Karena kan di sini tadi konteksnya perusahaan A sama B doang gitu kan. Kalau monopolistik itu banyak yang jualan. Itu. Ada pilihannya nggak, Neng? Oh, maaf, kurang itu. Kan barangnya kan perusahaan B kan beli barang perusahaan A, kan kayak kembarannya produk ini ada. Oh, ada substitusi yang lain. Ya. Kalau ada, tapi kan dia cuma beli di perusahaan A yang forbidden untuk dijual itu cuma A kan, karena B yang beli kan. Ya. Yang lain masih bisa jualan gitu maksud kamu? Ya. Berarti masuknya monopolistik. Oh, oke. Oh, menurut aku loh. Oh, ya, Kak. Oh, Maaf ya, aku juga nggak tahu benar atau salah, tapi menurut aku kayak gitu. Karena kan tadi bilangnya pasarnya yang lain kan masih bisa jualan. Kecuali si B kayak beli semuanya. Semua yang jualan produk yang kayak si B gitu kan. Berarti itu masuknya jadinya dia jadi monopoli gitu loh. Dia mau berkuasa di pangsa pasar kan maksudnya. Iya. Maaf ya kalau pertanyaannya agak berbelit-belit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa banget. Guys, by the way, bisa tolong cek di kolom chat ya guys, ada form itu tentang feedback tentang pertemuan TK Ekonomi kali ini, bisa sabi banget tolong diisi ya. Tolong diisi ya. Kalau aku kecepetan harusnya gitu. Ya, buat improve ya, untuk Kak Aubrey dan Kak Dani di pertemuan selanjutnya. Anjay. Ada yang mau tanya lagi guys? Ada mau kuis guys. Oh, mau kuis. Oh ya, sampai lupa kita ada kuis ya. Jadi mau kuis. Oh, udah. Nah, ini kan kita tadi habis belajar materi banyak ya guys. Ini kita juga nyiapin sedikit kuis buat kalian supaya
dikit-dikit pemantapan ya, Bre ya. Udah tinggal dikit orangnya pada kabur sebelum kuis. Eh, Oke, Harusnya di awal-awal kali ya. Yuk, iya. gas. Oke, Kuis kita kuis. pertama. Oh, nggak mau kuis. Ih, nggak mau pencet oh ya. Ini. Coba di Nah. annotate sendiri, di annotate bisa nggak? Wait. Udah tahu kan annotate? Pencet di atas, di annotate. Nah. Ini kan kuis pertama pertanyaannya. Dalam struktur pasar monopoli, produsen berperan sebagai apa? Ini gampang banget guys, coba. Ada yang mau coba? Oh, langsung DK. DK, iya DK. DK. Ada yang lain nggak nih? Price keeper kali ya? Price keeper. Kok pada jawab D sih? Kenapa enggak B? Jangan lupa ya isi apa namanya tuh Google Docs, Google Form. Oh iya, jangan lupa isi Google Form-nya guys. D. Ada yang mau ngasih tahu alasannya kenapa pada milih D? Ya, coba salah satu Kenapa open mic. enggak A? Kenapa enggak B? Kenapa Open enggak C? mic, open video kalau bisa. Gak usah malu-malu teman-teman. Coba. Kak, aku mau coba boleh gak? Silakan. Boleh banget. Jadi kan di sini pasar monopoli itu kan dia karena cuma ada satu perusahaan tapi banyak pembeli. Nah, maka dari itu dia jadi price maker. Karena kalau jadi price taker kan berarti dia kayak melihat harga pasaran yang lain kan. Sedangkan di situ dia cuma ada satu perusahaan, jadi kayak cuma diri dia sendiri, maka dia bisa menentukan harga jualnya dia sendiri. Gitu menurut aku, Pak. Maaf ya kalau salah. Thank you, Shirley. Yang dijawab Shirley itu benar ya, guys. Dalam struktur pasar monopoli, produsen berperan sebagai price maker. Kenapa price maker? Karena seperti yang kita tahu, definisi pasar monopoli, penjualnya itu cuma satu. Nah, karena dia cuma sendirian sebagai produsen, otomatis dia itu yang menguasai pasar tersebut. Nah, karena dia menguasai pasar, berarti dia bisa dong ngatur harga sesukanya, karena itu dia masuknya price maker. Jawabannya D, benar. Thank you ya, Shirley. Kalau contoh yang B, price taker, ada yang mau ngasih contoh nggak price taker? Price taker cuma ada di PPS. Apa iya? Bener nggak nih, Bray? Price taker cuma ada di PPS. Price maker cuma ada di PPS. Price taker. Enggak sih. Enggak lah. Enggak ya. Price maker kan bisa yang tempat lain juga. Coba sebutin teman-teman, ada yang tahu nggak? Price maker selain itu tadi struktur pasar apa? Pasar monopoli, terus pasar persaingan sempurna, apalagi tuh yang bisa jadi price maker. Ada yang tahu nggak? PPS taker, Bre. Sama monopolistik yang price taker, price maker. Price maker. Kalau price taker mah cuma di PPS. Price taker ya. Udah nggak kedengeran ya taker sama maker. Tuh bilang. Gimana Dani? Price taker tuh nggak cuma PPS nggak sih? Price taker itu kayaknya kalau untuk pasar monopoli kan dia price maker, monopolistik dia price maker, terus oligopoli dia juga price maker, terus satu lagi nggak ada. Iya benar. Price taker cuma di PPS ya guys, karena kan itu benar-benar yang berpengaruh banget itu mekanisme pasar. Produsen, konsumen nggak bisa memengaruhi harganya sama sekali. Ini kayaknya udah pada paham yang kuis satu, coba di next. Di next, oh iya, di next, lupa. lupa. Nah, ini oh aduh, bentar. Hapus Dani. Kamu mencoreng. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna itu ada ini semua kecuali apa? Buat Lulu, oligopoli itu bukan price leader ya. Price leader. Aku baru mau jawab di chat. Lu.
Jawab aja di chat biar kelihatan di chat. Ya lu gitu ya lu. Kayak kenal aja lu. Maaf ya lu. Salah kenapa lu. Sok Gitu. Berikut ini merupakan pasal kecuali memerlukan iklan. Loh, kok memerlukan iklan kok bisa nggak masuk sih guys? Ada yang mau berani seperti Shirley tadi mau coba jawab? Coba open cam dong, open cam. Open cam. Kita berdua doang nggak sih yang on cam? Nggak apa-apa berdua aja, yang Nangis, penting aku nggak nangis. sepi. Ayo ada yang berani jawab? Aku, Kak. Apa? Kalau misalnya, Apa? kalau misalnya A, banyak penjual dan pembeli, benar. Yang B, tidak ada campur tangan pemerintah, benar juga. Nah, kan tadi C, kita lewatin dulu. Yang D, informasi pasar lengkap, benar juga. Karena konsumen udah tahu harganya berapa-berapa tanpa perlu dikasih tahu. Karena harganya nggak berubah, tapi yang berubah itu permintaannya. Nah, yang D, produsen dan konsumen bebas keluar masuk pasar, itu benar juga. C, memerlukan iklan nggak perlu karena kan konsumen udah pada tahu. Oh dia jual ini harganya segini nggak bakal berubah. Jadi ya udah nggak perlu iklan-iklan lagi. Benar banget. Benar banget. Banget. Oh. Jadi mau nambahin nggak Dani? Itu benar karena konsumennya udah pada tahu harganya, tapi ada yang lain juga yang tadi lupa disebutin karena pasar persaingan sempurna itu menjual barangnya homogen. Barang homogen itu berarti ya udah barangnya sama dan tidak homogennya itu tidak terdiferensiasi. Ya. Jadi benar-benar sama persis. Jadi ya kalau ngiklanin ya bedanya apa, kayak barang A sama barang B sama-sama merah nggak ada bedanya gitu. Tapi tadi jawabannya Awe-chan bener banget guys, itu juga salah satu alasan yang lain karena apa tadi harganya nggak bisa dipengaruhi. Thank you Awe. Awe, thank you. I don't know what's your name. Makasih. Satu lagi ya, satu kuis lagi. Ini pesertanya overpower gak sih, kayak bener-bener kalian kok pinter-pinter sih guys, aku jadi minder. Aku padahal dulu bolot tau gak? Serius. Keren sih. Terus yang ketiga, Nice. berikut contoh produsen yang termasuk dalam pasar oligopoli. Kecuali Kecuali apa nih? Ini kayaknya bakal banyak yang beda. oh my god. Ada D, ada B, ada C. Ayo. Kegocek. Kegocek. Banyak yang jawab. Ada yang C. Apa ada yang jawab B. Kegocek. Awe-chan bilang kegocek. Kegocek apa nih Awe-chan? Awe-chan, kamu mau menjelaskan lagi? Nggak, kirain nggak ada kecualinya, Kak. Ada kecuali kan? Iya, salah baca, kegocek. Mau kegocek. Kamu kegocek. Gimana? C. Ada yang mau coba jawab jawaban kalian? Kayak Shirley, Awe. Kayak open mic aja lah, nggak usah open cam. Aku jahat banget. Ya open cam kayak guys. terlalu ekstrim. Pada ngepar Kak. Udah takut. Ya open mic aja guys. Ada yang mau coba jawab? Jangan lupa isi form Google ya. Form Google. Form Google. Terima kasih. Ini aku up lagi ya guys formnya. Jangan lupa diisi. Thank you. Ada yang berani jawab? Ada yang mau jawab nggak? Mau? Lagi deh, boleh nggak? Siapa nih? Awe lagi, boleh nggak? Awe. Boleh Awe, silahkan. Awe. Berikut contoh produsen yang termasuk dalam oligopoli, kecuali oligopoli kan yang tadi barangnya homogen tapi ada beda-beda juga. Gitu deh pokoknya langsung. Yang beberapa penjual. Ya, beberapa penjual. Yang A, kerak atau steel. Nah, ini nggak tahu, tapi ya udah kita biarin aja. B, Toyota. Toyota kan mobil. Mobil banyak yang jual, banyak cabang-cabangnya, jadi masuk oligopoli. C, PT KAI, Kereta Api Indonesia, kan cuma satu. Nah, ini jawaban yang kandidat jawabannya C nih. Terus sekarang yang kedua, PT Semen Indonesia, tadi kan udah dijelasin, semen itu masuknya ke oligopoli, jadi benar. Telkomsel kayaknya masuk PPS dah, karena dia pulsa.
Bener gak, Kak? Kalau Telkomsel kan dia kartu provider. Kayak ada Excel, apalagi tuh kartu provider. AM3, itu masuknya ke oligopoli. Oh iya, Karena kan oligopoli. yang nguasain ada Ada beberapa doang. tapi kita bisa nyebutin gitu kan. Nah, Iya. Tuh. Jadi yang paling mungkin jawabannya C, menurut saya. ada yang punya jawaban lain. Ini kita simpan dulu nih jawaban saya. Gaya, dan ini gaya banget. Kan siapa tahu ada yang mau coba jawab gitu tapi malu-malu. Ya coba guys, gak apa-apa. Ada yang mau jawab kerak atau steel? Yang aku nggak tahu apa itu juga. Itu apa? Itu Krakatau deh. Bukan Krakatau steel. Itu Oh my kayaknya god. deh. Itu kamu yang ngetik. Emang aduh, maaf. Maaf ya guys, Krakatau steel. Kebanyakan Apa itu gunung? Bukan, Krakatau steel itu besi. Oh, besi. Tuh ada yang mau jawab lagi kan teman-teman? Karena PT KAI itu pasar monopoli bukan, Kak? Gimana, Dani? Ya, bener sih. PT KAI juga pasar monopoli. Yaudah nih, kayaknya nggak ada yang mau coba jawab Ini aja. Reveal aja ya, guys. Bahas. Ini jawabannya cek. Jadi pertama kita satu-satu dulu ke Krakatau Steel. Krakatau Steel itu kan perusahaan besi. Nah, perusahaan besi di Indonesia itu masuknya pasar oligopoli karena yang penguasanya itu bisa dihitung pakai jari, guys. Aku nggak begitu paham, tapi ya pokoknya penguasanya sedikit deh. Cuman sedikit. Nah, terus selanjutnya Toyota itu juga termasuk pasar oligopoli karena yang nguasain juga di Indonesia cuma sedikit, cuma kayak Honda, Toyota, Nissan. Nissan bukan Honda ya? Bukan, beda. Pokoknya cuma beberapa doang kan kita bisa sebutin kan. Nah, pasti bisa sebut. Oligopoli itu kayak nah, gitu, itu teman-teman. tips yang bisa dipakai, guys, cara mikir masalah oligopoli. Terus langsung ke opsi D, PT Semen Indonesia. Nah, ini jangan kegocek ya, guys. PT Semen Indonesia itu bukan berarti karena dia BUMN terus dia masuknya monopoli gitu, bukan. Tapi PT Semen Indonesia itu perlu diingat dia ini jualnya semen. Nah, produk semen ini masuknya ke pasar apa sih? Produk semen masuknya ke pasar oligopoli. Karena pasar oligopoli yang aku ulangin lagi, oligopoli itu dikuasai oleh beberapa produsen yang bisa dihitung pakai jari. Terus Telkomsel, kayak tadi yang udah dijelasin Aubrey, kartu provider, itu juga termasuk ke pasar oligopoli. Nah, kalau PT KAI sendiri, kenapa nggak masuk oligopoli? Kenapa tidak masuk sini? Karena PT KAI itu masuknya ke pasar monopsoni sama monopoli. Pasar monopoli berarti dia satu-satunya produsen, kalau pasar monopsoni berarti dia satu-satunya konsumen. Yang dimaksud di pasar monopsoni itu dia satu-satunya yang beli kereta api. Lagi pula kayak siapa lagi gitu ya mau beli kereta api? Kagak ada. Buat apa gitu kan? Tapi kan bisa aja kamu siapa tahu pengen beli, Bre. Iya. Nanti kalau jadi konglomerat. Kasih skakol gitu ya. Ada yang mau nanya-nanya lagi gak? Ada yang mau nanya-nanya lagi karena quiz kita hanya sampai di sini, guys. Iya, Dani hanya buat sampai sini. Maaf, guys. Ada yang mau nanya lagi? Iya, ada yang mau tanya lagi? Enggak, terkait ini. Ada yang mau nanya? Kalau malu ngechat di everyone, bisa ngechat private ke Aubrey atau aku ya, guys. Aku stop screen sharing kali ya. Ntar dulu, kita gimana cara stopnya? Aku tidak mengerti. Aku juga tidak mengerti, aduh. Oh no guys, I'm done. Mana ini? What? Oh, udah. Belum sih. Udah, tuh. Oh, ini stop share. Atau mau nanya-nanya yang lain gitu, mau nanya tentang Kak gimana SBMPTN? Panik gak? Aduh, panik lah, masa enggak? Ada teman-teman ada yang mau nanyain terkait itu boleh banget. Ya boleh banget karena kan. Pencurhat. Curhat juga tidak masalah. Atau mau nanyain ekonomi yang lain, jangan di sini tapi Twitter aja.
Chat Dani Twitternya apa? Oh, Kak, contoh dari PPS tuh tadi apa ya? Contoh apa tuh pasar persaingan sempurna? Sebenarnya nggak ada, tapi kalau yang aku waktu itu aku sempet nonton juga nyari tahu kan. Waktu itu tuh kata Jacob Clifford di nanti anjay. kalian cari Jacob Clifford di YouTube itu tuh bagus banget, kayak bener-bener lengkap, tapi dia pakai bahasa Inggris terus dia cepat ngomongnya. Tapi itu seru banget kalau dia ngajar dan itu jelas banget. Jadi kalau misalkan dia bilang itu contohnya adalah kalau nggak susu lemon, itu kan produknya bakal sama terus-terusan. Tapi ya emang susah, pasar persaingan sempurna kan tadi dibilang harganya itu terus-terusan sama. Kan nggak mungkin gitu kan, pasti aja harga ada yang naik, ada yang turun. Atau free entry, free exit without any barrier gitu. Itu susah banget. Pasti ada aja yang udah menguasai pangsa pasar gitu. Jadi menurut aku untuk pasar persaingan sempurna itu nggak ada di real life. Bener-bener susah banget untuk nyari. Itu loh. Di UTBK biasanya lebih sering keluar yang mana, Kak? Gimana, Dan? Sering keluar yang mana di UTBK ekonomi? Kayaknya kalau paling sering itu permintaan penawaran nggak sih? Itu kayak udah pasti ada, at least ada Sama 2. produksi, konsumsi, itu banyak banget. Kayak kalian Nah, harus tahu basicnya banget kalau menurut aku. Apalagi di permintaan penawaran itu kayak yang, apa sih yang harus kita tahu banget? Aduh, lupa deh. Gitu. mentang-mentang udah keterima langsung dilupakan ya, Bre. Enggak sih, aku aja sekarang belajar lagi tadi pagi. Lupa soalnya. Oh Maaf ya, iya. guys. Ada yang Kalau aku ambil jurusan sastra Prancis di UGM. kalau kalau aku Tuh, ngambil sekolah bisnis manajemen guys di ITB. tips Oh, belajar ekonomi gimana? Itu tadi nontonin Jacob Clifford dulu. Sumpah, aku nggak bohong. Tapi abis itu nontonin kita juga di TK Ekonomi pastinya. ada. Akuntansi Ya, di sini keren banget. Aku tahun lalu aja tuh nonton akuntansi itu di sini gitu. Kayak bener-bener yang tadinya hahe ho ho gitu kan. Aku linjur soalnya bener-bener. Aku nggak ngerti apa-apa soal akuntansi. Terus aku belajar dari sini juga. Terus dari YouTube banyak pelan-pelan. Dari Google juga. Pokoknya semua dibukain dah. astaga, kamu Latihan linjur banyak. juga. Aku baru tahu. Aku kira kamu pure IPS. Aku linjur. Aku tuh IPA. Astaga. Udah Aku linjur juga gap IPA, year. woy. Kita sobat linjur aja. Gitu teman. Jadi Kalau contoh, tapi nggak apa-apa sih linjur juga bagus. ada yang Ada yang raise raise hand. hand. Kenapa? Ada apa? Mau pipis? Titik mau nanya apa, Titik? Ya nggak apa-apa, kita sama. Kalian boleh curhat loh. Jangan lupa di Twitter @nandikarsa. A-nya 2 di belakang. Aku menerima segala curhatan dan ngeluh-ngeluhan. Anjir. Baik banget Itu nih siapa Pak yang Audrey, guys. raise hand? Aku gap year. Aku tuh tak lulusan tahun 2020 dan aku waktu itu tuh emang 2003 kan aku lahirnya. Aku jadi 17 tahun waktu itu. Terus aku mikir, ya udahlah daripada aku tidak mengejar cita-cita sama sekali, aku gap year. Aku juga sempet yang kayak cekcok sama orang tua aku tentang gap year. Kita kok sama lagi sih, Bre? Astaga. Aku Iya baru ya tahu. ampun, sumpah. Pokoknya chat aja aku nanti aku banyak ngomong di sini. Itu pokoknya cara belajar buat UTBK-nya gimana? Jujur ya, aku tuh males guys. Sama. Aku males banget. Kayak bener males banget. Ya banget sih. Terus aku tuh orangnya kalau misalkan udah buka yang lain, pasti aku cepet banget ke distract. Jadi aku tiap hari, kalau aku mulai belajar tuh bulan Juni Juli gitu. Terus tiap pagi, kalau aku udah habis bangun, habis makan, aku langsung duduk di tempat belajar. Bener-bener kayak gitu. Sampai kayak gitu supaya kalau enggak, aku nggak bisa belajar lagi hari itu. Tapi aku belajarnya tuh satu hari cuman kayak satu mapel. Jadi aku ngulik itu sampai bisa. Pokoknya sampai aku ngerasa aku bisa, terus bisa ngerjain soal tanpa nyontek gitu. Mantap. Yang penting quality over quantity ya, Bre. Yoi, bener banget. Nah, itu perlu aku juga mau nekenin ya, guys. Kalian tuh kalau belajar itu utamakan kualitas daripada kuantitas. Jangan kalian mungkin anak-anak di akun ambis tuh biasanya kalau lomba-lomba belajar 18 jam, 20 jam, atau mungkin 24 jam nggak tidur. Jujur aja akun aku juga dulu akun ambis, tapi sebenarnya akun ambis aku tuh berkedok doang. Akun aku isinya ngeluh semua kebanyakan. Sama. Tapi kayak itu wajar banget teman-teman untuk ngeluh, apalagi aku bener-bener nggak ikutan inten, mahal banget. Inten, GO, maaf ya disebut. Kayak gitu, itu mahal banget menurut aku. Jadi aku ikutan yang kayak gini nih, kayak TK ekonomi, kayak ada yang lain kan, banyak banget yang
platform untuk kita belajar secara gratis. Menurut aku itu benar-benar ngebantu banget. Testimoni ya dia. Testimoni Iya, dari ekonomi. testimoni. Wah. Pokoknya belajar tuh yang kalau misalnya kalian nggak bisa, kalian ulang lagi sampai kalian bisa. Itu menurut aku ya. Terus kalau aku juga waktu itu kan nggak tahu kamu mau nanya siapa, jadi aku tanya Google dan teman-teman yang ambis-ambis yang lain. Kalau aja dulu di Twitter, nanti juga ada yang reply. Tugas kayak mungkin kirim manifest di SBMPTN Fest gitu ya. Atau Tapi jangan kebanyakan main HP ya guys. Terus jangan kebanyakan ngebandingin diri kalian sama teman-teman yang lain. Teman-teman aku. Apalagi kalau misalkan yang gap year, itu gila, itu stres banget. Aku stres banget, aku sampai nangis berhari-hari. Nggak bohong. Gimana tuh, Mbak? Ceritain lagi. Jangan, nanti kebanyakan ngomong. Pokoknya intinya aku udah stres, terus aku nggak tahu mau sastra tuh aku nggak dikasih beli sastra sama sekali sama papaku. Bener-bener nggak boleh karena katanya kamu mau jadi apa mas sastra? Sama, astaga kita kok sama terus sih. Aku Gitu, sebenarnya mau pokoknya. ngambil sastra Jepang, woy, tapi juga nggak boleh. Jadinya ambil. Aku tuh ngambil sastra Prancis itu, aku nggak mau tahu, aku mau ambil. Kayak aku nggak ngambil. Tapi mama aku bilang oke, boleh kok. Setelah kamu mau ambil apa gitu. Terus kan mama aku juga sempat belajar Prancis, jadi katanya nggak apa-apa, bagus kok Prancis. Nanti kamu nikah sama orang Prancis ya. Amin, jodoh Prancis. Intinya tuh adalah kalian mau apa dulu, nanti diomonginnya nanti kalau gitu. Terus aku tuh sempat dimarahin juga milih UGM karena kan aku anak kedua kan. Terus nggak ada, kakakku tuh nggak pernah pergi jauh-jauh, paling jauh-jauh Jakarta waktu itu. Di situ sekarang dia dirumahkan semuanya. Aku juga nggak pernah yang kayak jauh-jauh gitu kan, sekolah deket diantar terus, cewek apalagi kan, dia aku kan baik banget apalagi gitu. Jadi pasti dicariin, terus takut kenapa-napa, ambil di UGM jauh banget kayak gitu. Tadinya aku ngambil di Unpad malah. Iya, masuk sastra tuh orang-orang mikirnya ngapain sih masuk sastra, mau jadi apa sih gitu kan, mau jadi sastrawan, mau bikin puisi, apalagi ambil sastra Indonesia. Tuh teman-teman, tapi nggak apa-apa kalau kalian mau ambil sastra, menurut aku ambil aja, ambil yang kalian mau. Nah, betul. betul. Kalian suka, di passion kalian apa. Yakinin dulu orang tuanya, bisa bikin PowerPoint kayak tadi yang bagus. Kamu kemarin bikin PowerPoint juga, Bre? Buat nyakinin orang tua. Aku berantem. Aku nggak mau tahu, aku udah ambil, aku dapet. Surprise gitu ya? Bah. Iya. Jangan lupa ya teman-teman, kalau mau nanya boleh di ini, nanti aku share. Nggak tahu sih, nanti sama kakak TKA aku bakal share PPT-nya. Tenang. Oh iya, buat teman-teman sebelumnya aku ingetin untuk yang keempat atau ketiga kalinya, tolong jangan lupa isi form ini ya guys. Iya guys, jangan lupa ya guys, udah tinggal 48 orang. Lelah mau udahan? Udah. Atau masih mau nanya-nanya lagi, mau sharing-sharing, ada yang mau ditanyain nggak? Tips and trick TBK, Dani pinter banget tuh. Nembaknya gimana kak? Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain nggak guys? Ada yang namanya lucu banget, alien dari Arab, astaga. Dari ketawa. Ada yang mau ditanyain nggak teman-temanku? Kamu tanya indikator barriers to entry itu apa aja ya? Barriers to entry apa aja? Dan menjawab Dan. Barriers to entry itu berarti halangan untuk masuk pasar itu ya? Kalau tadi kan di pasar, apa tuh yang high barrier itu di oligopoli? Itu kan karena kita udah namanya erat banget lah hubungannya gitu. Misalkan kayak di Toyota, kalau yang udah demen Toyota ya udah beli Toyota terus ya kan, kayak gitu. Kalau yang udah demen kartu provider Telkomsel, ya mereka bakalan terus-terusan beli itu. Dan kalau kita misalkan contohnya yang kayak Bayu kemarin, ada yang beli cuman nggak sebanyak Telkomsel sama Excel atau yang lain-lain yang emang namanya tuh udah gede banget di pangsa pasar gitu, udah terjamin lah, udah lama gitu kan. Itu menurut aku. Kalau Dani mau nambahin boleh, mau jawab yang lain. Enggak, cukup. Ngerti gak? Kalau high semakin susah, itu berarti artinya emang apa sih namanya, produk yang dia jual tuh udah bisa bikin orang-orang tuh percaya banget sama produk itu gitu. Kayak Apple, Samsung gitu guys. Ini Kan ada orang-orang kalau misalkan disuruh sebutin merek
handphone kan pasti yang keluar 2 itu terus kan, kayak bener-bener sangat saingan banget gitu. Enggak juga, Xiaomi juga sering muncul kok. Ya Xiaomi, Redmi sama Pengguna siapa tuh Xiaomi, ya? guys. Materi yang tadi kemarin ada yang keluar di UTBK nggak Kak? Kayaknya waktu itu aku sempet ada deh, pokoknya kalau kalian paham semuanya, nanti terus ditanya pasti jawabannya gampang gitu, serius deh. Ya bener, Waktu itu, segampang itu gak sih? Bener ya. waktu itu aku UTBK tuh bener-bener yang kayak nggak deg-degan, karena aku udah kedua kali UTBK. Jadi aku lebih banyak doanya dibanding belajar, guys. Bener pasrah. Ada kemungkinan besar nggak kalau aku SMK keterima di UNIF, soalnya aku tahu banyak SMA yang keterima daripada SMK. Gak apa-apa guys, aku bayangin aja aku sama Dani tuh SMA-nya IPA. Even kayak kita nggak belajar IPS tuh cuma sejarah doang, dan sejarah tuh luas banget kan, kalian tahu kan, kayak Banget. luas banget. Dan menurut aku tuh kalian pede aja. Aduh, kok kemarin di yang angkatan 21 yang aku tadi yang tahun ini itu banyak banget anak SMK yang masuk juga ke UNIF yang mereka mau gitu. Tapi ya IPS, IPA juga kayaknya IPA nggak terlalu ada deh kalau untuk dari SMK. Karena kan emang rada susah kan. Aku aja nggak bisa IPA. Tapi kalau buat ini MAR atau Solikat, kamu coba cek juga ya di jurusan universitas yang kamu mau. Biasanya kan itu ada requirements-nya kira-kira Ada ya. jurusan kamu Terus bisa ada masuk atau enggak. kayak misalkan aku waktu itu aku sampai ngecek-ngecek, aku tuh sebenarnya nggak pede, makanya aku milih sastra dulu kan. Tapi aku sebenarnya mau apa aja. Jadi contoh ya, tapi aku maunya sastra gitu. Terus aku bener-bener yang kayak nyari, oh ini tuh berapa persen sih, ya pokoknya sesuai sama kemampuan kamu aja, jangan terlalu matok yang terlalu tinggi menurut aku. Belajar PK dari mana? Dan PK itu aku dari Kamireco waktu itu aku belajarin semuanya. Terus dari ini Kak, dari Callern, waktu itu aku belajar dari Callern. Kalian boleh banget ngechat aku di Twitter, nanti aku bakal ngasih file, aku punya banyak file untuk soal-soal SBMPTN, kayak soal kayak ekonomi, semuanya ada. Terus kayak ada catatan aku juga sedikit, aku sempet bikin gitu loh. Terus untuk TPS sama PK juga yang Callern tahun lalu itu kan mereka masih gratis, aku simpenin tuh file satu-satu. Kan boleh banget ngechat aku di Twitter, aku kasih tahu. Terus apa lagi? Kakakku banyak yang masuk UI, aku juga masuk UI kok guys, tapi aku nggak ambil. Belajar aja nggak usah kebanyakan overthinking, bener banget. Apaan tuh? Dapat apa tuh? Ceritain, Bay. Aku udah, padahal aku nggak bisa PK-nya sama sekali, bener-bener nggak bisa sama sekali. Dapat Aku nggak apa? ngeles. Aku tuh nggak bisa, aku tuh tes UI di rumah tetangga aku karena wifi aku nggak jelas, suka mati tiba-tiba. Idihom. Serius, 2 hari itu aku tes UI, yang simak UI ya, di tetangga. Terus dia bilang, yang pas PK, mate dasar, kamu bisa nggak Bre? Nggak bisa, ini mah nggak keterima, aku tahu gitu. Aku bisa sastra Korea sama sastra Cina, dua. Terus karena kan sayang, karena aku udah bayar, mahal. Oh, mahal banget. Terus aku tes. Aku nggak bisa tuh apa-apa PK-nya. Terus yang kedua, hari kedua itu kan pertama ekonomi dulu, sejarah, nggak salah urutan gitu. Terus kan kalau disimak kan ada -1 kan ya sistemnya. Sistemnya -1. Percaya gak? Aku isi PK tuh bener-bener, kan kata mamaku gini, "Ma kalau misalkan nggak diisi, 0 Ma, tapi kalau diisi salah -1." Terus dia bilang, "Udah kamu isi aja, siapa tahu bener." Gitu kan. Aku cepet-cepet guys, PK aku nggak ngitung sama sekali, karena aku ngitung juga aku nggak dapet apa-apa. Beneran. Aku bodoh banget PK. Terus habis itu kalau untuk ekonomi aku juga gitu, aku isi semampu aku, pokoknya ekonomi, sejarah, lagi tuh sosiologi, hampir semuanya itu aku isi. Yang aku kosongin paling banyak 5 nomor, karena kata mama nggak boleh nggak diisi, jadi aku mengikuti saran mamaku gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, terserah kalian. Mantap. Yang mau nanya lagi gak? Ada yang mau nanya lagi? Aku tuh tes ya, cuma SBMPTN sama SIMAK UI doang yang aku ambil. Nekat banget gak? Gak ada yang lain, karena kan aku tuh gak bisa kayak, ya udah itu aja dulu. Name tweetnya apa? Aku tulis ya. Gimana sih? Hey everyone. Itu ya, name tweet aku. Nanti jangan lupa DM aja, langsung DM aja. Nanti aku pasti bales kalau aku gabut. Terus sastra Perancis tuh ternyata tugasnya banyak banget guys, nggak bohong.
Kayak aku sih sekarang udah mumet. Apa nih? Semangat belajarnya. Pokoknya nggak boleh lupa istirahat. Oke? Aku juga nonton drama Korea selama aku belajar. Makasih ya. Mute, kita mau tutup. Dani mau tutup. Oh, oke. Ini Udah kan capek. udah pas, udah pas jam 9 malam nih guys. Kalian juga udah berapa Capek dengerin jam? bacaan aku. Nah, gak capek lah. Orang mendapatkan insight. Kan kita udah belajar 1,5 jam guys, juga ada sharing tadi bentar. Nah, kita udah waktunya buat kita bye-bye sekarang guys. Makasih ya buat teman-teman 30 orang yang udah join, Yang masih join. yang masih Makasih join. banyak. Maaf banget kalau misalnya aku cepetan atau belibet atau apaan sih kak, ini orang ngomong apa sih gitu kan. Maaf banget. Aku juga masih belajar. Aku baru banget ngajar begini. Aku juga guys. Udah mau ikutan ya. Maafkan kita guys, apalagi aku karena aku kurang, kurang. Nanti Dani di pertemuan minggu depan akan menjelaskan dengan baik guys. Minggu depan bakal bahas manajemen loh guys. Asik banget pasti. Banyak ya. Makasih banyak udah mau join. Makasih banget buat udah mau join. Oke. Ini udahan. Kita leave. Ya, Atau gimana? live aja sih. Oke, bye-bye. See you next time. Thank you semuanya. Udah yuk, live yuk. Thank you, Kak. Sama-sama. Sama-sama.